Emang benar ya kalau kebahagiaan itu kita yang bisa membuatnya dan kita yang bisa menciptakan gitu. Betul. Sederhana deh sebenarnya, kebahagiaan itu kan nggak perlu muluk-muluk. Oke. Dan hidup kita jangan selalu dibanding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Wah, Misalkan dia mah hanya mau nyanyi ojo dibanding-banding ke ujung-ujungnya mah. Ya misalkan tetangga beli mobil baru, kita pengen beli mobil baru. Tetangga beli TV baru, pengen TV baru karena kemarin ada Pildun gitu kan. Nah, jadi jangan segala-galanya. Karena kadang-kadang kita itu tidak bisa membedakan. Oke, antara yang namanya keinginan dan kebutuhan. Keinginan sama kebutuhan. Ini bedanya di mana dan seberapa Tulisannya tipis? beda. Tulisannya beda. Itu udah beda pasti. Iya. Oke. Makanya kok ditanya keinginan dan kebutuhan. Iya, kalau tulisannya udah beda. Tahu beda. anak kecil aja tahu kalau yang udah bisa baca gitu kan ya. Itu udah tahu pasti ini udah beda kok tulisannya gitu loh. Begini. Gini bro. Ya, gimana? Kalau terkait dengan keinginan, saya pakainya analogi aja gitu kan. Oke. Kalau misalkan saya tanya, Bang Opi keinginannya apa aja sih? Banyak itu. Nah, banyak kan keinginannya. Dan ada yang nggak boleh disebut Nah, itu. Oke, sebut yang boleh disebut deh. Boleh yang boleh disebut. Oke, aku pengen hidup bahagia. Waduh, itu agak subjektif. Yang itu aja, yang kasat mata. Oke, yang kasat mata ya. Benda kayak atau apa aja lah, boleh lah gitu lah. Oke. Aku pingin mobil keluaran terbaru tahun 2023. Nah, oke, tuh. Keinginan Bang Opik adalah memiliki mobil keluaran terbaru misalkan ya 2022 ya atau 2023 nanti 23 gitu kan. Itu adalah keinginan. Tapi apakah itu menjadi kebutuhan Bang Opik? Betul-betul enggak sih. Nah, kalau misalkan Bang Opik memang punya duit, Bang Opik punya anggaran, punya budget, ternyata bisa beli mobil tapi nggak perlu keluaran 2023. Misalkan keluaran tahun 2020 misalkan, beda 3 tahun gitu. Apakah itu akan mengganggu kebahagiaan Bang Opik? Ya aku pengennya itu kok. Sebenarnya sih enggak gitu. Nah itu dia maksud saya. Orang sering terjebak, aku pingin itu gitu loh. Tapi sebenarnya Bang Opik nggak butuh. Aku nggak butuh itu. Bang Opik hanya ingin. Jadi kalau keinginan tuh bisa banyak gitu, bisa itu apa namanya? Ibaratnya kalau saya mengatakan keinginan tuh lebih ke ranah syahwat gitu ya, ke nafsu kita. Tetapi kalau kebutuhan itu ada sesuatu. Kita tadi mobil, kan? Emang beli mobil 100 jutaan lah misalkan, bukan keluaran terbaru 100 juta, bisa nggak sih? Ya bisa aja. Nggak kehujanan, nggak bisa kita nggak bisa pergi sama keluarga dan sebagainya. Kenapa kita harus membeli misalkan mobil keluaran tahun 2023 dan harganya di luar kemampuan kita gitu misalkan? Bisa kok, tapi kredit misalkan. Ya, kita memaksakan diri untuk kredit hanya untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Sementara sebenarnya kita hanya bisa misalkan butuh, kita bisa sih sebenarnya beli mobil lama lah gitu ya, nggak baru-baru mobil second misalkan gitu. Itu udah tercukupi. Nah, seringkali orang terjebak kepada gengsi dan kebutuhan syahwat tadi ya, sehingga mereka kemudian memaksakan diri untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginannya, bukan menjadi kebutuhannya. Dan saya mengatakannya lebih dalam lagi mungkin begini. Gimana? Manusia itu memang banyak keinginan. Ya. Punya banyak keinginan, tapi Allah mengijabah, Allah memberikan kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Itu aja. Itu ya. Ya, kita punya banyak keinginan. Aku pengen ini, tapi Allah memberikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Jadi kalau belum bisa terrealisasi, bukan sebuah kebutuhan. Terrealisasi bukan sebuah keinginan. Begitu. Kalau kebutuhan tadi Bang Opik hanya butuh transportasi biar nggak kehujanan dari rumah ke kantor kok. Pakai motor bawa payung. Ya, ini tadi kebutuhan. Nah, seringkali karena kita terjebak kepada apa yang namanya kebutuhan dan keinginan yang kita sendiri itu rancu. Untuk mengartikan seperti apa. Udah jelas-jelas kalimatnya katanya beda gitu, tapi ternyata lebih dalam lagi kalau kita tuh nggak bisa bedakan apa yang namanya keinginan sama apa yang namanya kebutuhan. Nah,
untuk membedakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan itulah sebenarnya kita perlu untuk sering-sering melakukan refleksi diri. Oh gitu ya. Oke, jadi memang harus ada refleksi diri untuk diri kita sendiri gitu. Mas ya. Betul, apalagi ini momentumnya yang banyak orang bilang ini tanggal 20 Desember 2022. Biasanya menjelang akhir tahun. Oh, resolusi tahun 2023 bagaimana nih? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin Anda memasukkan semua keinginan Anda gitu loh. Tapi Anda untuk kemudian lupa bahwa sebenarnya saya cuma butuh ini gitu. Tapi yang Anda tuliskan list Anda itu kebanyakan keinginan. Tadi seperti halnya kalau kita mau makan, aku besok sarapan mau di mana gitu kan. Yang kita butuhkan sebenarnya sarapan kan? Doang, iya. Sarapan doang ya. Tapi ketika kita punya keinginan, aku pengen sarapan ini sarapan nasi megono di warung itu gitu kan. Itu keinginan kita. Kalau misalkan nggak, ternyata tokonya tutup, warungnya tutup. Pulang ke rumah ceplok telur gitu kan. Ya itu kebutuhan kita sebenarnya cuma sarapan aja. Sarapan aja. Cuma sarapan aja, tapi kan karena kita punya keinginan untuk sarapan di warung nasi megono A gitu kan. Itu keinginan kita. Bisa jadi kita kecewanya berlipat ganda karena apa yang kita inginkan. Itu sederhananya begitu. Begitu udah sarapan, setelah kenyang ya. Yang kita butuhkan cuma makannya. Yang kebetulan kan kita bukan aja. Nah, seringkali yang kita satu tidak bisa membedakan antara yang keinginan dan kebutuhan, dan yang kedua mungkin jarang sekali kita melakukan refleksi diri. Refleksi diri, baik. Oke, untuk malam hari ini kita akan bahas mengenai pentingnya refleksi diri untuk pengembangan karir gitu ya. Betul. Untuk tema kita ya. Oke, refleksi diri ini apa? Refleksi diri itu ya banyak istilah definisinya, tapi saya akan mencoba menggampangkan. Refleksi diri sebagaimana kata kalau di dalam bahasa Arab itu muhasabah ya, merenung gitu, artinya perenungan, artinya segala sesuatu. Kirain alhamdulillah. Jadi kita melakukan proses untuk menyisihkan waktu, proses ya untuk menelaah apa yang sudah kita lakukan. Apa yang sudah kita lakukan, baik buruknya bagaimana, kemudian kita menjadi lebih tahu. Menjadi lebih tahu tentang apa yang sudah kita lakukan sehingga kita bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Sebentar Mas, mukanya jadi mix semua ini. Segini. Jadi wajah gantengnya kelihatan gitu loh. Siap-siap, lupa nih ya. Sama dia. Kan saya nggak mau nandingin gantengnya Bang Opik. Itu refleksi diri. Ya. Yang dimaksud dengan refleksi diri, meluangkan waktu, menyengajakan diri untuk mengevaluasi, melihat proses yang sudah kita lakukan itu bagaimana hasilnya, sama sekali berubah. Sebenarnya lebih ke introspeksi atau seperti apa? Ya, refleksi diri sebenarnya lebih ke introspeksi, tapi kan refleksi itu kan berdasarkan atas perilaku past performance. Ya, apalagi kalau kita mengaitkannya dengan pekerjaan. Past performance yang tujuannya adalah kita untuk melihat future performance. Ya. Makanya kenapa di pertandingan olahraga, contoh seperti pertandingan sepak bola, Pildun kemarin final, ya ada babak istirahat itu loh. Ya, waktu istirahat. Waktu istirahat itu digunakan untuk refleksi. Prancis mungkin kemarin tadi kita kesalahannya di mana nih? Kemudian apa ganti pemain, ganti strategi dan lain sebagainya. Terbukti kan bisa 2-2 di babak kedua. Itu refleksi diri. Babak kedua selesai, refleksi lagi. Ini gimana? Kayak kejadiannya kayak gitu lagi dan semuanya. Ya artinya kita memang seringkali perlu jeda. Ya, kita perlu jeda untuk memantapkan apakah yang sudah kita lakukan di beberapa waktu sebelumnya ini sudah on the track atau tidak. Ya, mari kita renungi. Kalau kemudian perenungan itu menjadi sesuatu hal yang intinya adalah refleksi intinya adalah memahami diri sendiri lagi. Mengenali diri sendiri. Ya, contoh lagi ya, karena kita kaitan dengan pekerjaan. Saya tanya deh Bang Opik. Pergantian tahun ini sering nggak refleksi, sering nggak muhasabah, terus bikin resolusi? Sering. Atau tahun baru ya lewat begitu aja, tahun baru dugem dan sebagainya, kemudian pulang udah tahun 2023 lagi, udah bikin resolusi, tahun udah Desember 2023 lagi gitu. Refleksi diri sering. Apalagi istilahnya setiap mau ganti tahun gitu ya. Jadi untuk tahun depan ataupun ketika masuk tahun berikutnya, aku harus kayak gini nih.
ini harus punya program ini, betul. meskipun kadang tidak terlaksana gitu loh. Nah, ya tadi tidak terlaksananya bisa jadi karena memang mungkin tidak ada mekanisme kontrol untuk melihat itu. Atau bisa jadi melakukan ini itunya itu tidak berdasarkan atas sesuatu yang pakai prinsipnya SMART. SMART itu spesifik, ya. Kemudian measurable, achievable, reasonable, timeline atau time bound. Maksudnya apa? Ketika kita membuat resolusi di tahun depan, yang pertama itu kan adalah spesifik. Kalau mohon maaf, bukan bermaksud untuk shaming itu, tapi saya mengatakan misalkan saya mau kurus. Ya, saya mau kurus di tahun 2023. Itu belum spesifik. Kenapa? Saat ini beratnya badan dia berapa? Kurusnya dia kan kita nggak tahu. Tapi kalau dia spesifik itu, saya mau kurus turun sekitar 30 kilo misalkan. Berarti udah spesifik, turun 30 kilo. Beratmu berapa saat ini? Katakanlah 100 saat ini. 100 kurangi 30 kan berarti menjadi 70. Berarti saya akan turun menjadi 70. Spesifik. Kemudian spesifik achievable. Kira-kira bisa nggak sih 30 kilo? Bisa lah selama 1 tahun ke depan. Ya. Nah, ketika kita menentukan bahwa kita mau kurus turun 30 kg, kemudian itu tercapai di akhir Desember 2023, berarti kan kita akan membreakdownnya 30 kg penurunan itu selama 12 bulan. Kira-kira 30 bagi 12 berapa sih? Nah, kurang lebih 3 kiloan lah ya. Tetapi misalkan di bulan pertama oke lah, di bulan pertama kieng kasihnya karena lagi asik-asiknya bikin resolusi bakal kenceng apa mau mulai dari diet, olahraga dan sebagainya. Tapi mulai bulan keempat, kelima kendor, nah kita lihat aja. Kan kita sudah bikin target sendiri 30 kg jadi lebih kurus. Ketika Anda 2 bulan tidak berkutik, angkanya stagnan misalkan, berarti kan Anda harus melipat gandakan itu di bulan berikutnya. Bukan Anda diam aja. Ketika Anda diam aja berarti Anda kemudian bulan pertama udah turun nih 3 kilo, bulan kedua lagi udah turun lagi 3 kilo, bulan ketiga 3 kilo, tapi bulan keempat stagnan, bulan kelima stagnan, bulan keenam malah nambah lagi misalkan kayak gitu. Ya artinya memang kita nggak mendasarkan pada ada mekanisme kontrol yang kita punya tadi, spesifik, measurable, achievable tadi. Karena mungkin kita ada banyak hal yang menjadi alasan gitu. Tapi penyakit yang paling gampang, penyakit yang paling mudah ada penyakit menunda. Nanti deh. Itu. Nanti aja deh. Yang kadang istilahnya untuk refleksi itu sudah nggak ada artinya akhirnya. Ya, akhirnya menjadi tidak ada artinya. Apa yang kita refleksikan gitu. Betul, gitu ya? Tidak ada artinya karena kita seringkali menunda. Akhirnya menjadi paling gampangnya. Pemaafan buat diri sendiri itu adalah dengan cara nanti deh. Kan lagi ulang tahun, masa nggak boleh makan enak, nggak boleh makan banyak, begitu ini kan lagi tasyakuran gitu kan, macam-macam lah alasannya banyak gitu sampai akhirnya ya memang 1 bulan tuh dia stuck gitu kan. Nah seharusnya kalau kita mau komitmen bahwa turun 30 kg kemudian di breakdown tiap bulan harus turun 3 kg, ya kita harus komitmen ketika 1 bulan itu kita sama sekali tidak bergerak, angkanya turun 3 kg, bulan depannya harus dilipat gandakan seperti itu. Nah kalau kita mau tertib, mau disiplin seperti itu. Nah tapi tadi sekali lagi saya mengatakan refleksi diri itu lebih bagaimana kita memahami diri sendiri. Ya ingat, refleksi itu lebih memahami diri sendiri, termasuk bagi kalian yang saat ini mendengarkan radio RKB pada malam hari ini. Misal nih, kembali lagi contoh paling gampang, saya mencontohkan Bang Opik aja gitu. Bang Opik jadi penyiar radio gitu, sekarang mau refleksi diri. Apa benar profesi sebagai penyiar radio ini adalah profesi yang aku idam-idamkan, profesi yang paling aku inginkan hari ini dan di masa yang akan datang? Silahkan tanyakan pada diri Anda sendiri. Iya dong, itu namanya refleksi diri. Termasuk misalkan saya juga, saya misalkan kerja di suatu perusahaan, bener nggak sih seorang Rizky Nuansa Hadian itu bekerja di suatu perusahaan? Apakah mau tetap di sini atau mau ada suatu perubahan? Perubahannya seperti apa? Nah itu kita garap, itu namanya refleksi diri, mencoba lebih memahami diri sendiri. Karena jangan sampai tadi saya sempat baca satu artikel gitu ya, satu kata-kata dari siapa ya, Morgan Freeman, terkait dengan hubungan orang gitu ya, dia menulis menyampaikan begini gitu ya.
Jangan sampai di dunia pekerjaan atau di dunia kehidupan sehari-hari ketika kita kesepian gitu ya. Ketika kita sepian, akhirnya kita mencoba berteman dengan seseorang yang menjadi toksik bagi diri kita. Ya, karena kita kesepian, nggak punya teman nih. Ada nih Bang Opik nih. Tapi Bang Opik sebenarnya toksik nih buat saya nih. Tapi karena saya nggak punya teman, saya kesepian. Akhirnya nggak mau saya berteman dengan Bang Opik yang toksik. Apa Anda kalau haus, Anda mau minum racun? Itu analoginya. Jadi kalau Anda kesepian merasa tidak punya teman, kemudian Anda memaksakan diri berteman dengan seseorang yang toksik, itu analoginya adalah seperti kalau Anda kehausan, apakah Anda akan minum racun? Enggak kan? Anda akan minum air putih atau minimal air putih seperti itu. Nah, artinya di pekerjaan pun sama. Ketika Anda berada di satu pekerjaan, kemudian Anda merasa bahwa apakah aku layak tetap ada di sini? Apakah pekerjaan ini adalah pekerjaan yang aku idam-idamkan? Apakah pekerjaan ini yang paling aku inginkan di masa sekarang dan masa yang akan datang? Tanyakan pada diri sendiri. Sering kita harus melakukan itu, refleksi diri itu tadi. Sebenarnya nggak perlu harus setiap tahun ini tadi, karena momentumnya aja nih pada akhir tahun gini. Kalau misalkan memang tiap bulan nggak bisa refleksi, ya udahlah setahun sekali lah gitu minimal, ya, untuk mengkoreksi. Seperti tadi kata Bang Opik. Tapi kadang-kadang kita membabi buta di akhir tahun, kemudian kita melakukan resolusi, kita camkan di Januari masih semangat, itu tuh manusiawi lah, saya mengatakan itu manusiawi. Tapi kembali lagi ke komitmen diri kita sendiri. Makanya refleksi itu jangan dilakukan setahun sekali, kelamaan. Ya, gitu makanya ya. Jadi kan lakukan refleksi itu minimal ya sebulan sekali tadi. Ya, dan bahkan ya kalau memang lagi keluar refleksinya, ini bisa tiap hari loh gitu Mas. Iya, benar. Refleksi tiap, maksudnya kayak tadi. Kalau tadi orang mau kurus tadi kan, mau kurus itu kan berarti sebulan 3 kg harus turun. 3 kg tuh mau diwujudkan dalam bentuk, kan nggak mungkin dong. Dari hari pertama sampai hari ke-30, misalkan 1 bulan itu 30 hari, tiba-tiba kita konsentrasi di hari terakhir 30 turun 3 kilo, nggak mungkin. Kan pasti dari hari pertama sampai 30 udah dicicil. Proses ya. Nah, itulah yang kemudian bisa mingguan, bisa harian untuk melakukan refleksi itu tadi. Ya, termasuk ya, kalau kita misalkan tadi harian. Saya misalkan hari ini apa sih yang sudah saya lakukan di perusahaan? Saya menjadi pribadi yang produktif atau enggak? Atau saya menjadi pribadi yang tidak produktif bagi orang lain? Hari ini saya bermanfaat nggak bagi orang lain? Saya menyenangkan atau tidak? Wah, ingat dosa-dosa loh. Aduh. Bener deh, dosa-dosa. Wah, hari ini aku udah berbuat apa sih untuk orang lain? Wow, aku jahat sama si dia gitu. Tapi tadi itu memahami diri sendiri kan. Berarti kalau misalkan kita mengatakan, "Oh, aku jahat sama si dia." Ya berarti minimal besok saya tidak akan melakukan perilaku itu lagi, gitu kan. Itu untuk refleksi diri, untuk kedepannya kita akan melakukan itu sendiri. Jadi karena ya tadi manfaat refleksi diri itu kan yang pertama adalah supaya tidak terjebak di posisi yang merugikan. Oke. Ya. Kita stuck di jabatan pekerjaan ini gitu loh. Kita stuck di pekerjaan ini karena aku keluar belum tentu aku dapat pekerjaan. Sementara aku di pekerjaan ini aku nggak happy. Penghasilan ya segitu-segitu aja. Ya. Makanya sebenarnya kembali tadi di awal kita siaran, jangan lupa bahagia. Menurut saya kuncinya di bahagia. Dan itu bisa diciptakan oleh diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Contoh sederhana banget. Saya terus terang nih, ini curhat pribadi. Curhat pribadi dia mah. Saya kerja di pabrik gitu ya, dari pagi sampai sore gitu. Terus sore saya jadi apa namanya? Jadi-jadian. Enggak, mikirnya kelamaan. Takutnya ujungnya jadi-jadian kecemasan gitu loh. Nah, sore malam kayak gini lah siaran jadi psikolog gitu kan, praktek. Nah, suatu ketika gitu ada orang yang butuh saya sampai saya datang ke tempat dia gitu, konseling gitu ya. Dan kemudian ketika konseling, alhamdulillah dia mendapatkan pencerahan, mendapatkan insight gitu ya. Tahu apa yang terjadi? Saya merasa bahagia banget. Karena masalah itu selesai. Yang bersangkutan, klien saya atau orang lain yang saya bantu itu mendapatkan insight, pencerahan luar biasa untuk dirinya sendiri. Dan jujur saja Bang Opik, nggak seberapa dia bayar saya dibandingkan dengan gaji saya yang kantoran gitu. Iya, kantoran gitu. Kantoran gitu ya. Yang kantoran. Iya. Tapi ternyata kebahagiaan ini jauh lebih mahal. Iya, daripada nominal itu tadi. Nominal itu tadi. Kebahagiaan itu tadi.
betapa saya sampai terus pada waktu itu pulang tuh saya langsung cerita ke istri saya. Ya, saya cerita terus istri saya juga komen coba gitu. Ya itu kalau ayah kerja sesuai dengan passionnya. Jadi oke, itu kalau bekerja sesuai dengan passionnya. Ya. Jadi mau bilang selama ini bekerja tidak sesuai dengan passion. Boleh dibilang. Boleh dibilang begitu. Ya, boleh dibilang begitu. Di sebuah perusahaan. Perusahaan. Ya, Okay. kalau saya kerja di perusahaan, memang saya tidak kerja berdasarkan passion saya. Dan happy atau gimana? Membahagiakan diri sendiri. Ada nih psikolog dicecar nih akhirnya. Membahagiakan diri sendiri. Iya dong. Bagaimana istilahnya aku bisa bahagia dengan yang bukan passion saya? Ya, bisa sih bisa. Tapi mungkin Anda akan merasa capek kalau pulang kerja. Gitu. Iya, tetapi kalau tadi misalkan kasus saya tadi ya, kerja sesuai passion ya. Tidak seberapa istilahnya. Tidak seberapa tadi, dari nominal, tidak seberapa saya harus pergi ke lokasi dia jauh dan gitu. sebagainya. Tapi kebahagiaan itu luar biasa yang memenuhi tangki cinta saya gitu loh. Ya, memenuhi tangki cinta saya gitu kan. Nah, cuma kan sebagai manusia biasa gitu, sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Ya, tetap ada hal-hal yang harus kita pikirkan. Iya. Mau bagaimanapun ketika misalkan kita cuma tadi refleksi diri tadi. Makanya bagi saya pribadi hidup itu harus imbang. Ya. Saya memilih bekerja di perusahaan. Saya banyak mengerjakan sesuatu yang sifatnya clerical, sesuatu yang sifatnya administratif yang mungkin jauh-jauh banget dari apa yang menjadi passion saya. It's okay. Tapi saya punya mekanisme buat diri saya sendiri untuk membalanskan ini tadi. Ya itu tadi apa? Kerja-kerja passion tadi. Nah artinya kalau Anda saat ini seperti Bang Opik, memang kalau menjadi penyiar ini adalah sesuatu yang menjadi passion dari Bang Opik, bersyukurlah. Anda sudah on the track, Anda sudah bekerja sesuai dengan passion Anda. Ya, meskipun tidak seberapa itu tadi. Ya, bukannya seberapa itu tadi gitu kan. Seringkali kan gitu ya, seringkali ya. Ujung-ujungnya di satu sisi kan ada pemikiran yang seperti itu pasti. Iya, pastinya gitu kan. Nah, cuma mungkin apa ya? Lebih mahal, terus terang, lebih mahal. Mahal tuh maksudnya tuh mahal. Kebahagiaan itu susah gitu loh. Anda bisa menciptakan kebahagiaan itu ada. Kenapa misalkan seorang Mario Teguh yang sudah mencapai karir sebagai wakil presiden direktur suatu bank swasta di Indonesia, tiba-tiba alih profesi untuk menjadi seorang motivator, menjadi seorang trainer. Karena saya yakin dia tidak punya kebahagiaan ketika menjadi, tapi kan dia sukses tuh jadi wakil presiden direktur. Ya artinya bukan berarti kalau dia bisa menyeimbangkan, oke lah. Tapi kan saat itu dia mengambil pilihan untuk keluar atau jadi motivator gitu, tidak setengah-setengah gitu kan. Ya udah dia keluar gitu kan. Nah mungkin sekarang dia sudah on the track, sudah seperti itu, udah sukses. Nah menurut saya pun sama ketika misalkan Bang Opik saat ini sudah bekerja sesuai passionnya. Nah ditekuni aja, menurut saya ditekuni ya. Nanti akan ada momentum, menurut saya. Nanti akan ada momentum yang apabila itu juga diamini oleh Bang Opik, keluarga atau orang-orang terdekat, orang-orang tercinta dari Bang Opik, maka mestakung, semesta akan mendukung, menjadikan Bang Opik seperti apa yang Bang Opik inginkan. Masalahnya, pernah nggak Bang Opik itu mencita-citakan yang lebih dari ini? Pernah lah. Pernah, misalkan contoh ya. Pernah lah. Ya pernah, misalkan jadi yang sesuai dengan passion loh, Iya, kan tadi kan pertanyaan saya di awal kan masalah mobil kan, tadi masalah itu kan keinginan ya. Tapi terkait dengan pekerjaan ini gitu. Mas kita jeda dulu Mas ya. Oke, siap. Commercial break, siapa tahu habis ini dia lupa. Ada Rizky Nuansa Hadian ya. Dia mas seorang psikolog gitu ya, tapi bekerja di sebuah perusahaan gitu ya. Oke, dan ya tetap masih buka praktek juga sih, gitu ya Mas ya. Betul, di luar itu kan proses untuk balancing. Oke, untuk balancing. Betul. Dan membahagiakan diri salah satunya. Ya, betul. Iya kan? Oke, untuk tema malam hari ini pentingnya refleksi diri untuk pengembangan karir. Baik, kita ngomongin masalah karir ternyata ya. Ya. Jadi memang perlu refleksi diri, dan itu tadi dikatakan juga. Kalau untuk 1 tahun sekali kayaknya agak kelamaan. Betul. Gitu ya. Oke. Dan saya mengharapkan refleksi diri itu jangan setahun sekali karena kelamaan, karena sekali lagi kalau sesuaikan dengan tema maka saya akan menyatakan
bahwa refleksi diri itu manfaatnya banyak banget gitu ya. Oke. Yang pertama supaya kita tidak terjebak di posisi yang merugikan. Ya, kita tahu bahwa posisi ini udah gak enak nih buat kita nih, udah kita lepas aja deh. Kedua, membantu mendapatkan perspektif lain seperti tadi babak istirahat di Piala Dunia gitu kan, atau pemain bola gitu kan, itu bisa untuk lihat, oh ternyata kita salah nih nyerang di kiri terus gitu, harusnya kita pindah ke nyerang ke kanan. Artinya kita mendapatkan perspektif lain. Kemudian membantu kita atau membuat keputusan yang lebih baik, ya, untuk lebih baik. Tadi kita udah stuck di pekerjaan nih, udah mentok nih, karir juga udah mentok nih. Ya udahlah, yuk kita wirausaha misalkan begitu. Itu kan juga satu upaya untuk bisa membuat kita keputusan yang lebih baik gitu kan, dengan harapannya membantu menemukan arah hidup dan juga sebagai alat bantu untuk terus belajar. Ini seringkali kita lupa, dikiranya belajar itu pada waktu SMA atau kuliah, udah gitu aja. Padahal sebenarnya kuliah sesungguhnya itu ada di dalam kampus kehidupan. Nah, kita kadang-kadang nggak belajar. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang terdekat kita, bisa kita melakukan. Nah, tadi kalau nggak salah Bang Opik itu sempat nanya ya, bedanya refleksi sama introspeksi mungkin saya mengatakannya perenungan ya, mungkin merenung gitu ya, atau gimana, mirip nggak introspeksi dan merenung? Introspeksi itu renungan ya, kehidupan kita ke belakang kita merenung gitu ya. Karena saya ingin membedakan antara refleksi Pak Kiki, misalkan bedanya refleksi diri sama merenung itu apa gitu ya. Maka paling gampangnya itu kalau refleksi diri itu sifatnya objektif dan netral. Maksudnya seperti apa? Mungkin paling gampangnya mungkin saya pakai dua pertanyaan. Ada kejadian hari ini, siang hari ini entah Anda di pekerjaan atau di sekolah, di kehidupan Anda. Kalau pertanyaan kemudian kita menjadi refleksi, itu ada dua pertanyaan. Apa yang mendorong saya melakukan perilaku yang tadi saya lakukan? Oke. Pertanyaan kedua, mengapa saya bisa bodoh, bisa seceroboh itu melakukan tindakan itu? Itu pertanyaan yang sama dong? Sama kan? Iya. Tapi beda. Kalau yang pertama tadi itu ada pertanyaan refleksi diri. Tapi gitu. Pertanyaan kedua itu pertanyaan perenungan. Iya, kenapa ya? Karena kalau perenungan itu lebih kadang-kadang tendensius dan tadi tidak bersifat netral. Tadi kan ada judging bahwa kenapa saya bisa sebodoh, seceroboh itu melakukan tindakan itu, misalkan mukul guru misalkan mukul guru misalkan. Kenapa? Nah, itu kalau merenung. Tapi kalau memang itu ada pertanyaan yang sifatnya untuk refleksi diri, untuk evaluasi diri, maka kita akan netral dan konstruktif. Nah, artinya netral tadi apa ya mendorong saya kok bisa melakukan perilaku memukul tadi? Oh iya, karena mungkin saya sebenarnya lagi nggak enak badan, saya lagi bad mood dan sebagainya, kemudian dipicu oleh guru melakukan hal tersebut sehingga. Tapi kalau yang kedua kan, mengapa saya bisa sebodoh itu? Kita sudah menjudge diri kita sendiri sesuatu yang negatif, tidak netral. Nah, akhirnya kemudian kita tidak ada lagi perbaikan untuk diri kita sendiri, karena kita udah menjudge nih. Kenapa saya bodoh banget sih? Kenapa saya kok ceroboh kayak gitu? Emang aku ceroboh gitu kan? Udahlah, udah kejadian mau gimana lagi? Itu renungan gitu loh. Tapi kalau refleksi diri, objektif, netral, ada perbaikan untuk diri kita ke depannya seperti itu. Nah, itu sesuatu yang mungkin bisa membantu kita semua gitu. Bedanya apa gitu antara refleksi dengan merenung dan sebagainya. Itu aja simpelnya di situ. Ada proses untuk lebih bisa memahami diri kita sendiri dan kita perbaikan. You got the point. Iyalah. Penyiar idola gimana lagi ya. Ya mah ketemunya sama aku. Penting berarti ya untuk refleksi diri ya. Penting. Dalam berbagai hal pastinya. Karena saya akan mengatakan kalau kita kembali ini bahwa ini adalah kasus di pekerjaan, di karir ya. Banyak orang terjebak di karirnya sendiri, di pekerjaannya. Yang terjebak yang seperti apa berarti Mas ini? Terjebak atau pekerjaan tadi, dia sebenarnya tidak mencintai pekerjaannya. Ya, pulang dia muring-muring sama keluarga. Berarti bukan passionnya? Bukan passionnya. Kalau bukan passion berarti memang ya tadi orientasinya hanya duit lah, dia dapat duit misalnya. Oh gitu. Orientasinya cuma duit aja. Yalah, nggak ada kerjaan lain mau gimana lagi. Nah, gitu kan berarti kan dia benar-benar hanya orientasinya duit. Iya. Akhirnya ketika orientasinya duit, yang selalu dia lihat itu di setiap tanggal 25 atau setiap tanggal 1 gitu loh. Gitu ya. Iya, udah masuk nih. Nah, ini orientasinya gitu. Aduh, kok lemburanku nggak dihitung misalnya kayak gitu aja diurutan.
Tapi bagaimana proses mengembangkan diri sendiri, menjadi lebih baik, karir, kompetensi dan lain sebagainya dia nggak pikirin. Karena memang dia orientasi bekerja hanya untuk dapat duit gitu. Dan itu banyak gitu yang kayak gitu. Lebih banyak yang seperti itu. Banyak yang lebih seperti itu. Karena kalau mayoritas yang saya tanya gitu, kalau saya terus terang aja ini terjadi pada saudara saya sendiri. Saya ponakan gitu kan, ponakan. Ketika dia udah lulus dari kuliahnya, dia kemudian minta ibunya tadinya, Om cariin kerjaan dong buat si ini gitu kan. Oke. Kirim deh CV-nya gitu kan. Kirim CV ke saya gitu. Saya lihat CV-nya, dia lulusan teknologi pangan dari satu perguruan tinggi negeri terkenal di Pulau Jawa ini. Saya bisa lihat tuh teknologi pangan. Teknologi pangan berarti kan masuknya kerjanya di industri makanan. Ya, bisa kayak saya sebut aja ya, Indofood, Maya Food atau apalah pokoknya industri makanan kayak gitulah seperti itu. Kebetulan saya punya teman kerja di pabrik sosis gitu kan. Saya referensikan ke sana. Ya karena pertemanan, saya kasih Jumat saya kasihkan CV-nya, Senin dipanggil untuk interview. Tapi apa yang kemudian yang terjadi? Ibunya kemudian telepon saya, Om, kerjanya jangan di pabrik dong. Loh, maksudnya enggak, ya kalau bisa di admin. Loh, ini kan juga paling nanti admin di nggak mungkin kerja di pabrik jadi buruh operator gitu, enggak, tapi anaknya nggak mau kerja. Loh, maksudnya pengennya kerja apa? Udah tak ngobrol sendiri dengan anaknya gitu kan. Kemudian anaknya ngomong, ya Om, aku pengennya kerja di administrasi kayak apa? Kerja di bank. Dok, saya goblok gitu. Saya maksudnya gini, kalau Anda pengen kerja di bank, kenapa kuliahnya nggak kuliah sesuai dengan jurusannya? Perbankan kayak atau ekonomi kayak minimal. Kenapa Anda harus menghabiskan 4 tahun untuk kuliah di teknologi pangan ketika Anda pengen bekerja di bank? Karena apa itu? Karena saya mengatakan ya, karena dulu pada waktu mau kuliah mungkin dia nggak ngerti mau jurusan, yang penting bisa kuliah negeri dulu. Sampai saya pernah saudara lagi juga, dia kuliah di mana? Sastra Arab. Lulus jadi karyawan bank. Loh, kenapa dulu kok sastra Arab? Ya karena biar bisa masuk sekolah negeri, perguruan tinggi negeri gitu loh. Jurusannya nomor sekian. Nah, maksud saya kan seharusnya yang namanya kuliah itu kan merupakan salah satu tahapan milestone. Jenjang untuk sebuah pekerjaan. Jenjang untuk sebelum Anda masuk ke pekerjaan. Jadi kalau Anda kuliahnya idealnya kan, ini sekali lagi idealnya, psikologi jadi psikolog ataupun industri jadi HRD atau dan sebagainya. Ya SPD misalkan matematika ya jadi guru matematika gitu kan, sesuai dengan linearnya kan begitu. Tapi kan kadang-kadang kan kalau setiap orang yang saya tanya gitu, ya, atau Mbak Opi sendiri itu kuliah di mana? Yang penting kuliah. Itu kan? Dia, yang penting kuliah. Akhirnya dia nggak pernah menyadari kuliah ini sebagai satu tahapan milestone untuk menuju jenjang pekerjaan yang dia inginkan. Dan itu masih banyak terjadi yang seperti itu. Masih sampai sekarang. Ya kan? Masih sampai sekarang banyak. Ya kenapa? Paling gampangnya aja deh. Kalau paling gampangnya orang tuh ya, kalau setiap orang ini, saya pertanyaan favorit saya ketika saya melakukan rekrutmen untuk di level sarjana ke atas. Pertanyaan favorit saya nih buat tip bagi pendengar radio RKB malam hari ini, kalau misalkan saya selalu nanya, favorit saya, apa yang menjadi kelebihan kamu, apa yang menjadi kelemahan diri kamu? Nggak semuanya bisa jawab. Kalaupun bisa jawab, yang disebutkan adalah kelemahannya. Saya kadang-kadang langsung mikir, kelebihan kamu satu, ya. Kalau misalkan saya banyak nih, saya sering di sesi training atau sesi workshop dengan mahasiswa gitu kan. Mbak, Mas, ini ibaratnya kalian semua sedang melakukan rekrutmen seleksi di perusahaan saya. Ada sekitar 100 orang gitu. Oke, sekarang pertanyaan favorit saya adalah pertanyaan nomor 1. Sebutkan apa yang menjadi kelebihan diri kamu dan apa yang menjadi kelemahan diri kamu. Wah, sibuk nulis. Saya beri waktu 2 menit. Dah. Oke, tahapan berikutnya. Siapa yang bisa menuliskan kelebihan lebih banyak dibandingkan dengan kelemahannya? Ternyata nggak ada yang ngacung. Kalau ada ngacung 1, 2. Oke, yang ngacung 1, 2 silahkan lolos ke ruang berikutnya. Yang lainnya pulang, tak bilang gini. Tak suruh pulang. 100 orang mahasiswa yang saya beri pertanyaan begitu, hanya 1-2 orang yang bisa menjawab kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya lebih banyak daripada kelemahannya. Oke, kenapa kelebihan lebih kelemahan lebih banyak daripada kelebihan, Mas? Itulah pola asuh yang diterapkan oleh orang tua kita kepada diri kita sendiri. Kita nggak pernah dibiasakan untuk memilih apa yang menjadi pilihan kita sendiri. Saya nanya, waktu TK siapa milihin sekolahnya? Pasti orang tua. SD orang tua. SMP orang tua. SMA lah mungkin
bisa jadi teman tapi orang tua dominan. Kuliah. Gitu. Siapa yang milihkan kuliah kita? Orang tua juga. Bisa jadi orang tua. Iya. Artinya sampai di level kuliah pun kita dipilihkan kuliah pun berdasarkan orang tua. Ujung-ujungnya pekerjaan. Ujung-ujungnya ketika lu dari kuliah, aku lulus mah golek kerjaan. Begitu dapat pekerjaan, aku pengen kawin mah goleknya jodoh dan sebagainya. Artinya semua tergantung sama orang tua. Itu pola asuh seperti gitu. itu kita terlalu tidak dibiasakan untuk mengambil pilihan yang bisa kita ambil sebagai tanggung jawab untuk resiko kita. Berarti istilahnya kalau tadi ada pelontaran pertanyaan, sebutkan kelebihan kamu, sebutkan kekurangan kamu, lebih banyak kekurangannya karena dia mungkin yang ada dalam dirinya adalah kelemahan. Dia nggak punya kelebihan, nggak bisa melihat. Makanya harus nanya orang tua kelebihanku apa sebenarnya. Ya, berarti orang tuanya aja ikut Gitu tes. Kan, ya kan? Ya karena pola asuhnya sudah seperti itu. Betul. Contoh paling sederhana paling gampang ketika kecil atau mungkin Bang Ovi juga saat ini masih melakukannya. Apa itu? Misal nih, anak jatuh kesandung kabel, ada kabel. Ya, yang disalahin siapa? Kabelnya disalahin, karpetnya sambil dipukul-pukul. Iya. Ih, nakal karpetnya nakal, kabelnya nakal gitu kan. Itu kan mengajak anak untuk tidak bertanggung jawab atas perilakunya dia sendiri. Dia jelas-jelas jatuh karena dia kesandung kok. Wah, kamu yang agak ceroboh sih, hati-hati lain kali deh. Iya, lihat dong ada kabel di sini dan sebagainya. Iya. Nah, tapi kita malah nyalahin kabelnya, nyalahin kena kesenggol meja, disalahin mejanya dan sebagainya. Dipukulin gitu ya. Nah, dipukulin dan sebagainya. Gitu. Ngaku ya? Kebanyakan orang tua di luar sana kayak gitu sih kayaknya. Oh, di luar ya, nggak di dalam sini ya? Oke Mas, sekarang ternyata sudah menit ke-58 masa di jam 7 malam ya di kesempatan malam hari ini. Mengenai pentingnya refleksi diri untuk pengembangan karir. Baik. Sebelum kita akhiri. Ya, saya ingin menegaskan sekali lagi tema kita mungkin momentumnya yang pas di akhir tahun ini sebagai pergantian tahun. Alangkah bijaknya, alangkah baiknya kita melakukan refleksi diri terhadap apa yang sudah kita lakukan 12 bulan selama ini. Apakah kita sudah on the track? Apalagi kalau kita sudah menetapkan resolusi di akhir tahun 2021 kemarin. Apakah resolusi yang kemudian itu kita lakukan selama 12 bulan ini sudah tercapai, sudah on the track, atau mungkin masih stuck? Ya kita harus mereview kembali. Perbedaan antara refleksi dengan tadi perenungan ataupun sebagainya itu tadi adalah bagaimana kita menilai diri kita secara objektif dan netral. Karena apa? Kunci dari refleksi adalah memahami diri sendiri dan menjadikan diri kita menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya, penting kiranya kita melakukan refleksi diri bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap saat, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam pekerjaan kita, sehingga kita tidak terjebak, mohon maaf, ketika kita sampai ternyata kita udah pensiun lagi di pekerjaan yang tidak pernah kita cintai. Kok sampai pensiun? Loh, ya, bisa gitu jadi ya? banyak karena dia nggak gitu punya kan? nggak punya pilihan. Iya. Ya, dia nggak punya pilihan. Mohon maaf, saya cerita ini masih ada waktu ya. Oke, nggak apa-apa. 8:30 nggak apa-apa. saya kerja di pabrik kan, kerja di pabrik kan kerjaan monoton banget. Kalau misalkan kerja di pabrik tekstil, orang tuh dari awal pemintalannya mintal dari kapas jadi benang, pertenunan dari benang jadi kayu. Dia masuk, katakanlah kemudian sampai pensiun kerjaannya itu. Akhirnya apa? Ketika dia keluar, dia pensiun maksud saya ya, dia pensiun di usia 55 misalkan, dia tidak punya keterampilan apapun yang bisa dia kembangkan setelah dia pensiun. Padahal usia pensiun 55 tahun kan masih muda. Saat ini masih muda ya. Tapi orang udah nggak bisa apa-apa. Akhirnya terjadi apa? Ya dia jadi pengangguran atau dia jadi jualan seadanya gitu ya, yang akhirnya membuat ya itu tadi karena memang tidak mengembangkan potensi dirinya selama dia bekerja di suatu perusahaan. Karena yang dia butuhkan, mohon maaf, mungkin bisa jadi orientasinya setiap bulan dia transferan udah masuk itu kan, tapi dia nggak pernah lupa untuk memupuk dirinya untuk menjadi manusia lebih baik, mengembangkan potensi skill yang dia miliki untuk menjadi, misalkan saya pribadi, saya katakan mungkin ini bisa jadi kiat atau tip bagi teman-teman yang mendengarkan RKP pada malam hari ini. Saya punya satu prinsip peribahasa yang saya jalani gitu. Don't put all your egg in one basket. Jangan tempatkan semua telurmu di dalam satu keranjang. Ya, jadi tempatkan telurmu itu di dalam beberapa keranjang. Jadi ketika keranjang satu itu pecah, kamu masih punya telur di keranjang 2 atau keranjang 3, meskipun jumlahnya sedikit-sedikit. Tapi kalau kamu memaksakan diri untuk menaruh telurmu di dalam satu keranjang dan keranjang itu besar, ketika keranjang itu pecah,
keranjang itu rusak, telurmu akan hancur semuanya. Nah, itulah mungkin yang harus ditambahkan pada setiap orang untuk menjadi bahan refleksi diri buat kita semua. Don't put all your egg in one basket. Pupuk terus keterampilan kamu punya punya keterampilan ini, punya skill ini, kembangkan di kehidupanmu di dalam keseharian. Bukan berarti ketika kamu bekerja di suatu perusahaan kamu meniadakan atau kamu menihilkan kemampuanmu yang lain. Misalkan Bang Opik masih suka gejreng-gejreng main band dan lain sebagainya, terus pupuk itu, karena suatu saat itu bisa menjadi mungkin lahan pencarian duitnya dari situ. Saat ini bekerja sebagai penjaga, pupuk itu juga. Nah, artinya apapun yang bisa kita merasa bahwa kita suka, kita punya minat, kemudian kita itu bertemu dengan bakat dan ketemu dengan momentum atau kesempatan, itu akan menjadi kesuksesan. Ya, jadi kesuksesan itu ketika kesempatan datang dengan kesiapan kita. Di momen yang tepat. Di momen yang tepat. Jadi kalau kita nggak pernah siap nih, momen datang, ada ya nggak jadi. Tapi kalau momen ada, kitanya siap, jadilah sukses. Tapi kalau salah satu pihak itu nggak jalan, ya kita nggak. Oh, kita udah nyiapin nih, tapi momentum nggak ada, ya kita nggak akan sukses. Tapi sebaliknya, ketika momentum ada dan kita sudah mempersiapkan diri entah bertahun-tahun, momentum itu ada, jadilah seperti itu. Oke, Mas, terima kasih ya untuk Mas Kiki untuk kesempatan malam hari ini ya. Sampai ketemu lagi di 2023. Oh iya ya, kita ketemu setahun lagi ya. Oke. Terima kasih, salam untuk keluarga Mas, selamat malam. Selamat malam.